Halo nakama, selamat datang di channel Anime OP. Yuk, sebelum masuk ke pembahasannya, jangan lupa like video ini ya bosku. Like dari kalian akan menambah semangat Mimin untuk terus memberikan informasi terbaru mengenai One Piece pada nakama semua. Pergerakan dari organisasi Revolutionary Army benar-benar sangat dinantikan oleh para fan One Piece di tengah-tengah konflik yang saat ini sedang terjadi di negeri Elbaf. Ya, bagaimana tidak, sang pemimpin dari organisasi Revolutionary Army sampai saat ini pun masih diperlihatkan berada di Momohiro Island atau Kerajaan Kamabaka. Namun ada satu hal menarik yang menjadi sebuah pertanyaan besar di kalangan para fan One Piece, yaitu kenapa Monkey D. Dragon tidak melakukan pergerakan sedikit pun, padahal seperti yang diperlihatkan di beberapa chapter sebelumnya, organisasi Revolutionary Army telah melakukan penyerangan kepada kapal-kapal pembawa logistik makanan yang akan diserahkan kepada kaum naga langit atau Tenryubito. Dan secara tidak langsung, misi yang dilakukan oleh Dragon ini bisa dibilang telah sukses menyatakan perang kepada pemerintah dunia. Sehingga secara tidak langsung, hal ini pun memancing pergerakan dari para kesatria suci. Namun menariknya, saat memasuki Ars Elbaf, justru para kesatria suci ini diperlihatkan datang ke Pulau Elbaf. Tujuan awal mereka sendiri adalah untuk merekrut Pangeran Loki menjadi bagian dari kesatria suci. Namun karena Pangeran Loki menolak, hal ini membuat para kesatria suci melakukan misi baru, yaitu merebut negeri Elbaf dan menjadikan para raksasa Elbaf sebagai budak mereka. Seperti yang dikatakan oleh Im Sama, setelah berhasil menjadikan beberapa raksasa sebagai budak iblisnya. Setelah itu, di chapter 1149, barulah kita dijelaskan bahwa keadaan di Tanah Suci Merijoa benar-benar tidak bisa dikendalikan lagi. Ya, menurut Im Sama, saat ini Tanah Suci Merijoa telah menjadi lautan api. Namun sayangnya sampai saat ini kita belum dijelaskan secara detail siapakah orang yang bertanggung jawab atas kebakaran tersebut, karena apabila kita analisa lagi, hanya kelompok organisasi Revolutionary Army dan anggota bajak laut Kurohige yaitu Laffy yang berada di dekat Red Fort. Sehingga dari dua kemungkinan tersebut, bisa jadi organisasi Revolutionary Army lah yang menjadi dalang dibalik kebakaran hebat yang ada di Tanah Suci Merijoa. Yap, seperti yang kita tahu juga ya bosku, tangan kanan Dragon yaitu Sabo merupakan pengguna kekuatan buah iblis merah-merah Nomi, sehingga bukan hal yang sulit bagi Sabo untuk menciptakan sebuah api. Ditambah lagi, jika benar Dragon adalah pengguna kekuatan buah iblis yang mampu menciptakan angin ataupun mengubah cuaca, rasanya akan sangat make sense untuk membuat kobaran api semakin meluas dengan cepat. Dan secara tidak langsung, hal ini juga menjelaskan kenapa Im Sama terlihat sangat marah kepada para kesatria suci yang terlalu lama menjalankan misi mereka di Elbaf, melihat keadaan di Tanah Suci Merijoa yang dikatakan telah menjadi lautan api. Nah, sampai di sini, jika benar organisasi Revolutionary Army yang menyebabkan kebakaran hebat di Tanah Suci Merijoa, yang menjadi sebuah pertanyaan besarnya sekarang adalah, sebenarnya apa yang diincar oleh Dragon dan organisasinya? Apakah Dragon benar-benar akan melakukan pertempuran di Tanah Suci Merijoa? Atau ini hanyalah sebuah umpan saja untuk melakukan sebuah pergerakan yang lebih besar yang akan dilakukan oleh Dragon? Karena apabila kita perhatikan lagi, meskipun kekuatan organisasi Revolutionary Army ini tidak bisa diremehkan begitu saja, namun jika mereka melakukan penyerangan secara terang-terangan ke Tanah Suci Merijoa yang merupakan pusat pemerintahan, rasanya akan sangat sulit jika Dragon dan organisasi Revolutionary Army harus menghadapi para Gorosei, kesatria suci, dan petinggi angkatan laut sekaligus. Jadi Mimin rasa insiden penyerangan kapal-kapal pembawa logistik makanan dan juga kebakaran yang terjadi di Tanah Suci Merijoa hanyalah sebuah strategi yang akan dilakukan oleh Dragon untuk melakukan sebuah pergerakan yang lebih besar. Perlu diingat ya bosku, tujuan Dragon menciptakan organisasi Revolutionary Army salah satunya adalah mewujudkan tekad Profesor Clover untuk mengungkap kebenaran dunia yang selama ini telah disembunyikan oleh pemerintah dunia.
Di sisi lain, Dragon yang diyakini kuat adalah seorang mantan admiral, semakin menegaskan jika Monkey D. Dragon telah mengetahui kebusukan dari Tenryubito. Sehingga hal inilah yang menjadi alasan kuat kenapa Monkey D. Dragon memutuskan keluar dari organisasi Angkatan Laut. Padahal di masa lalu saja, Dragon sangat dikenal selalu berhasil menjalankan misinya dengan sangat baik. Bahkan langkah-langkah yang diambil untuk menghadapi para bajak laut ataupun bandit-bandit yang meresahkan masyarakat ketika itu pun sangat efektif. Sehingga semua misi dari yang mudah sampai yang sulit bisa diselesaikan oleh Dragon dengan sangat cepat. Selain itu, Dragon juga memiliki integritas yang sangat tinggi di organisasi Angkatan Laut. Bahkan, Dragon tidak segan melaporkan siapapun jika dirasa sudah bertentangan dengan misi dan visi dari Angkatan Laut. Sehingga rasanya masuk akal dari semua reputasi yang dimiliki oleh Dragon. Hal ini membuat Dragon dengan mudah mencapai karirnya sebagai seorang admiral. Yap, banyak dari para fan One Piece meyakini jika posisi Monkey D. Dragon di Angkatan Laut ketika itu sudah mencapai seorang admiral. Nah, meskipun Dragon memiliki reputasi yang sangat baik di organisasi Angkatan Laut, namun sayangnya integritasnya yang tinggi justru membuatnya tidak disukai oleh kaum naga langit atau Tenryubito. Ya, mereka menganggap bahwa Dragon terlalu kaku dan selalu menentang para Tenryubito. Itu sebabnya hal ini juga semakin menjelaskan kenapa target utama penyerangan yang dilakukan oleh organisasi Revolutionary Army saat ini adalah kapal-kapal pembawa logistik makanan yang akan diserahkan kepada para Tenryubito dan juga kediaman para Tenryubito yang ada di Tanah Suci Merejoa. Nah, dari semua yang sudah Mimin jelaskan, sebenarnya kekacauan dan kebakaran yang saat ini terjadi di Tanah Suci Merejoa adalah awal dimulainya sebuah pergerakan besar yang akan dilakukan oleh organisasi Revolutionary Army. Dragon sadar apa yang saat ini sedang terjadi di Tanah Suci Merejoa akan membawa sebuah berita besar ke seluruh penjuru dunia One Piece. Sehingga harapan Dragon ke depannya adalah orang-orang yang membenci pemerintah dunia akan saling bersatu untuk melakukan pemberontakan dan kudeta terhadap pemerintah dunia. Nah, jika semua sudah sesuai dengan rencana dari Dragon, Dragon akan segera menemui Nico Robin untuk segera mengungkap tentang Void Century. Karena seperti yang kita tahu juga ya bosku, Dragon ini menganggap Robin sebagai Light of Revolution atau cahaya revolusi, di mana Dragon menaruh sebuah harapan besar kepada Robin untuk mengungkap tentang abad kekosongan atau Void Century. Sehingga tidak menutup kemungkinan besar setelah membuat kekacauan di Tanah Suci Merejoa, Dragon dan organisasinya akan segera bertemu dengan kelompok bajak laut topi jerami, entah itu di Elbaf atau setelah Ars Elbaf. Karena ketika nantinya kelompok bajak laut topi jerami berhasil mengungkap tentang abad kekosongan atau Void Century, itulah yang sebenarnya menjadi senjata yang mematikan untuk melawan pemerintah dunia. Jadi Mimin rasa kebakaran yang saat ini terjadi di Tanah Suci Merejoa hanyalah sebuah langkah awal untuk memulai pergerakan yang lebih besar yang akan segera dipersiapkan oleh Dragon dan organisasi Revolutionary Army. Nah, itu tadi merupakan pembahasan mengenai pertemuan dan aliansi yang akan dibentuk oleh bajak laut topi jerami dan organisasi Revolutionary Army. Jadi, bagaimana menurut nakama semua? Jika kalian punya pendapat lain, silahkan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar ya, bosku. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini, and see you next time.